Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Oke sedulur, kita kembali lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. ngeten Mbah, ini saya nyampein pesanan Mbah. Istilahnya request dari para subscriber kita. Iya. Ini kan mendekati semester kedua ya Mbah. Semester kedua di tahun 2024 ya Mbah ya. Ya. Jadi mereka menanyakan tentang prediksinya Mbah, prediksi nasib mereka di semester kedua tahun 2024 ini Mbah. Prediksi nasib dan keberuntungan. Ya kurang lebihnya demikian Mbah. Ya, baiklah Kang Ucup, terima kasih untuk para subscriber semua dan para penonton semua yang belum subscribe. Kami mohon untuk subscribe-nya. Pastikan subscribe dulu. Agar channel kita berkembang dengan baik. Kita tambah semangat ya Mbak. Tambah semangat. Iya. Terus ini Kang Ucup. Iya Mbak. Kalau bicara masalah prediksi nasib itu intinya kan cuma sekedar gambaran secara garis besar, dimana itu bisa dipakai untuk para pemirsa sebagai wawaler. Itu pun dengan catatan kalau bagi yang resonate, karena biasanya bacaan-bacaan seperti ini tidak akan mungkin resonate untuk semua, karena sifatnya general reading. Dan kebetulan buat para pemirsa yang di rumah dan Kang Ucup juga, ini memasuki bulan keempat Kang Ucup, dimana bulan keempat itu ada fenomena fenomena alam berupa gerhana matahari Kang Ucup. Gerhana matahari Mbah. Nanti di tanggal 9 bulan 4 itu terjadi gerhana matahari total. Yang jelas astrologi juga mempengaruhi terhadap bagaimana kehidupan manusianya itu sendiri. Jadi salah satu yang dipakai oleh leluhur kita dulu adalah juga ilmu palintangan. Atau dalam istilah Jawa sekarang, istilah modern sekarang dinamakan astrologi. Jadi fenomena alam itu berpengaruh. Jadi itu juga bisa dijadikan untuk patokan perjalanan manusianya itu ke depan, itu baik secara personal, secara keluarga, kelompok, maupun bahkan untuk hal-hal yang lebih besar secara global seperti halnya bernegara. Apalagi kalau sekarang di Indonesia lagi kondisinya hit-hitnya tentang pemilihan presiden. Apakah juga itu resonate dengan masalah adanya fenomena gerhana matahari total itu, Kang Ucup? Mari kita kupas sedikit demi sedikit, Yang jelas gerhana matahari itu yang akan terjadi nanti di tanggal 9 April Kang Ucup itu berpengaruh sekali di masalah karakter tentang pemutusan hubungan. Satu, pemutusan hubungan. Dua, penyesalan tentang masa lalu. Ketiga, tentang penghakiman. Jadi memang itu pengaruh dari gerhana matahari itu memberikan efek secara otomatis dari semesta Kang Ucup, yang berupa pemutusan hubungan atau relasi. Biasanya itu akan merefresh atau meregenerasi satu hubungan yang selama ini mungkin dari sedherek sedoyo punya hubungan-hubungan yang toksik. Itu biasanya di sini alam akan menyeleksi, untuk memberikan satu kepastian atau penghakiman atau keadilan. Jadi selama ini hubungan Anda toksik, bagi yang selalu berada di posisi tertekan, juga itu hubungan itu pada akhirnya akan berakhir sendiri. Terus seperti oposisi dan pemerintah yang pada akhirnya di situ juga sing awalnya mungkin terlalu keras untuk bertabrakan, pada akhirnya juga akan rujuk. Itu juga dipengaruhi oleh astrologi juga, oleh fenomena-fenomena alam. Sementara terus di sisi lain ada penghakiman atau justice di situ. Nah, penghakiman itu penghakiman untuk apa? Penghakiman untuk setiap perbuatan dari manusianya itu sendiri atau makhluk-makhluk itu sendiri, yang pada akhirnya di situ akan mendapatkan satu pengadilan. Jadi ini bisa juga disebut dengan masa-masa pembayaran karma juga bisa. Nah, fenomena-fenomena itu berpengaruh di kehidupan manusia, di mana selama bulan April mungkin pas waktu terjadinya
pasca terjadinya gerhana itu akan berpengaruh di tingkat stres, depresi, terus kalut, kesal. Orang namanya mau terjadi perubahan kan, kalau sing perubahan dari buruk ke baik juga pasti terjadi satu ketegangan. Pastinya, Mbak. Begitu juga sebaliknya kan. Jadi buat para sedulur-sedaya, jangan heran kalau di fase-fase selama bulan mungkin memasuki bulan keempat bahkan sampai nanti mau memasuki bulan kelima, bulan Mei itu kondisi psikologis dari kebanyakan dari para sahabat semua, para penonton dan subscriber kita semua khususnya itu akan terjadi satu tekanan yang luar biasa. Itu saya kira dialami oleh sebagian banyak penduduk bumi, sebagian banyak manusia, karena itu pengaruh dari lintasan peristiwa semesta itu, Kang Ucep. Jadi, apalagi yang kemarin sebelumnya di bulan Maret itu kan terjadi gerhana bulan juga. Gerhana bulan itu juga berpengaruh. Pada waktu gerhana bulan di bulan Maret kemarin itu, jadi yang paling menonjol di sini adalah satu siklus terjadinya perang keakuan. Di situ pada akhirnya salah satu harus mengalah untuk mengakui siapa sebetulnya yang lebih berhak atau lebih pantas untuk berada di depan atau menjadi pemimpin. Seperti itu. Makanya di bulan Maret kemarin pas kontestasi Pilpres itu kan pada akhirnya diakui atau tidak diakui, kenyataannya memang perolehan suara juga ketimpangannya sangat luar biasa. Mau menerima atau tidak, kenyataannya memang rakyat sudah memilih seperti itu. Nah, itu juga terjadi di kehidupan rumah tangga. Jadi kalau bulan April itu depresi karena akan terjadi perubahan dari fase satu ke fase yang berikutnya, di bulan Maret itu sebelumnya diawali dengan proses keakuan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau hubungan rumah tangga untuk orang-orang yang sudah berjodoh itu, yang satu awalnya pengen mendominasi, tapi kenyataannya dia tidak punya kemampuan, pada akhirnya dia harus mengakui pasangan satunya yang memang layak untuk dominan ya, Mbak ya. Dominan, karena punya kemampuan dan memang punya kapabilitas. Itu. Terus nanti memasuki di bulan Mei, Kang Ucok, awal bulan Mei itu fasenya pasca gerhana matahari itu sudah berakhir, masuklah fase-fase di mana terjadinya sumber kenyamanan. Sumber kenyamanan, terus fase-fase pembelajaran, fase-fase pembimbingan, pendampingan itu sih. Jadi apa itu? Aura atau efek yang terjadi dari fenomena gerhana matahari itu seperti itu. Jadi nanti mulai bulan Mei mungkin akan banyak orang-orang yang merasa lega, plong, dan menemukan sebuah kebijaksanaan baru. Nah, ini tentunya yang Kang Ucup tanyakan bahwa bagaimana nasib dan keberuntungan para teman-teman semua kan di situ. Jadi itu. Jadi perlu saya ingatkan bahwa ini hanya sekedar prediksi yang sifatnya tidak mutlak, karena sesuatu yang mutlak hanya dimiliki oleh Sang Penguasa Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo disikapi secara bijak, bagi yang resonate dipergunakan sebagai pakem dalam menghadapi kehidupan, bagi yang tidak resonate abaikan, berarti bacaan ini bukan untuk Anda. Kan sebagai sekedar hiburan ya, Mbak. Iya, betul. Oke, selanjutnya yang mau ditanyakan? Di kesempatan kali ini, Mbak, mohon diwedarkan prediksi nasib semester kedua tahun 2024 untuk para saudara kita yang mempunyai weton Jumat Wage, Mbak. Jumat Wage, Mbak. Jumat Wage, Jumat Wage itu berarti Jumat itu 6, Wage itu 4, Kang. 10. Saya melihat satu gambaran yang cukup unik dari Jumat Wage, Kang. Jumat Wage itu sudah sekian lama berjibaku dengan keadaan. Bahkan dia mencapai pada satu titik nadir di mana dia berada pada satu batas keputusasaan. Bahkan ada beberapa Jumat Wage yang punya niatan untuk menempuh jalur-jalur yang tidak lazim dalam menggapai nasib dan keberuntungan. Seperti contohnya ingin mencari jalan pintas, muja,
Ini tidak semua, tapi Oh. ada beberapa teman Jumat Wage yang gambarnya sampai seperti itu. Tetapi alhamdulillah teman-teman Jumat Wage dengan modal dan bekal keimanan yang ada di dalam dirinya sesuai jumlah neptu, di mana neptu 13 itu neptu 10 ya, Jumat Wage 10 itu punya semangat juang dan punya kedewasaan. Ternyata Jumat Wage tidak jadi terjerumus ke dalam lembah hitam. Dan di fase semester kedua 2024 ini ternyata Tuhan membukakan banyak peluang-peluang keberuntungan bagi Jumat Wage, dan pada akhirnya Jumat Wage seperti terperangah. Ternyata saat Tuhan membukakan jalan, ternyata segala sesuatunya menjadi mudah seperti ini. Dan Jumat Wage akan sangat menyadari sekali makna dari kesabaran itu adalah hal yang demikian. Jadi Jumat Wage memahami dengan sebenarnya bahwa ternyata kesabaran itu seperti ini. Ternyata kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena kalau masih ada batasnya berarti belum sabar. Yang ada batasnya kan tembok. Jadi alhamdulillah puji Tuhan, Jumat Wage itu adalah orang-orang yang kebetulan ibaratnya kapal berlayar, dia tidak pernah kehilangan kompas, sehingga hari ini secara tiba-tiba Tuhan itu membukakan satu keberlimpahan, keberkahan, sehingga dia sendiri tidak pernah menyadari, dia hanya merasakan tiba-tiba kok banyak peluang yang muncul, tiba-tiba kok banyak kemudahan-kemudahan, sehingga dia sangat menyesali dan menggunakan pengalaman yang sangat berharga dari apa yang ingin dia lakukan di masa-masa sebelumnya, dan dia menyadari, memahami, dan bisa memaknai bahwa kesabaran yang sebenarnya adalah ada pada prosesnya. Jadi setelah mati-matian sampai mengambil jalan pintas seperti itu, nyatanya ya gak sido. Terus tiba-tiba kok di saat berada di puncak keputusasaan seperti itu kok moro-moro ada peluang. Gitu ya. Akhirnya si Jumat Wage itu menyadari, ya alhamdulillah ternyata aku bisa sabar. Akhirnya aku bisa nampa kahanan sing ngene. Nampi kenakan ugrahan ya, Mbak. Menampakan ugrahan. Itulah satu ungkapan syukur dari si Jumat Wage itu, sehingga mudah-mudahan dengan pemahaman dan pengalaman hidup seperti itu akan membawa Selasa Wage pada penerimaan yang bagus di kemudian hari dan di tahun-tahun berikutnya. Si Jumat Wage akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Amin. Saya kira cukup, Bang Ucup. Demikian sedulur yang punya weton Jumat Wage. Pakem-pakemnya, istilahnya war yang sudah dijabarkan oleh Mbah Cat, silakan digunakan untuk kesuksesan Anda di semester kedua tahun 2024 ini. Apabila dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita akhiri ya, Mbah. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.